Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Kita punya berita gembira khususnya buat kalian user audio interface SSL. Dan mungkin kalian juga yang lagi ngincer audio interface SSL ini. Nah, di konten kali ini kita bakalan tunjukin bahwa audio interface SSL ini sudah keluar yang generasi keduanya. Dan tentunya di generasi kedua ini kita bakalan lihat perbedaannya apa aja sih, apa aja fitur yang ditambah dan juga spesifikasinya apakah meningkat atau tidak, atau bahkan ini hanya gimmick aja nih SSL ngeluarin generasi kedua. Nah, di sini kita bakalan bahas itu semua dan kalian juga bakalan melihat bagaimana SSL meningkatkan dari segi performa dan juga fitur-fitur yang ada. Nah, seperti yang kalian lihat di depan layar kalian, nah ini adalah SSL yang lama nih, SSL 2 dan juga SSL 2 Plus. Nah, untuk yang barunya adalah SSL 2 Plus MK2 dan juga SSL 2 MK2. Nah, dari segi dusnya pun beda. Untuk yang SSL yang lama dia punya dus dia warna putih, tapi kalau misalkan yang baru yang generasi kedua atau yang MK2 ini dusnya dus yang warna coklat seperti ini. Dan kita bakalan berfokus pada SSL 2 generasi kedua dengan melihat perbedaannya apa aja sih dengan generasi yang sebelumnya. Tentunya kalian juga penasaran dengan hasil suaranya. Nanti kita bakalan ngetes juga tuh ya preamp dari mikrofonnya seperti apa, dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari yang seri SSL 2 dulu nih. Nah, di sebelah kanan gua di sini adalah SSL 2 yang versi yang pertama, dan yang sebelahnya lagi adalah SSL 2 generasi kedua atau SSL 2 MK2 ya. Di sini kita lihat dari segi bahan material dan juga desain dari kedua generasi ini nih. Untuk yang generasi pertama dan generasi kedua, bahan material yang digunakan ini masih sama aja. Untuk bagian sisi-sisi sampingnya dia menggunakan bahan plastik, tetapi untuk bagian tengah panelnya itu dari mulai bagian depan sampai ke bagian belakangnya dia menggunakan bahan metal semua. Dan kalau dari segi desain yang kita lihat di sini yang paling ketara adalah di bagian knop yang paling besar, yaitu knop monitor level yang ada di sini. Nah, kalau yang SSL 2 yang generasi pertama dia warnanya itu dia biru muda seperti ini. Sedangkan untuk yang SSL 2 generasi kedua ini atau SSL 2 MK2 dia warnanya itu hitam. Dan kita lihat lagi ke bagian yang lain satu-satu ya. Dari channel 1 dan channel 2 ada apa aja perbedaannya. Kalau misalkan yang untuk yang versi yang pertama nih, dia ada phantom power dan juga ada switch untuk line ataupun instrumen. Nah, berbeda dengan yang generasi kedua. Di sini ada phantom power, ini ada line dan ada low cut. Ada tambahan low cut untuk yang generasi kedua ini. Lalu instrumennya larinya kemana sih? Kalau yang dulu itu larinya ke input bagian belakang, yaitu kan memakai jack XLR combo. Sedangkan untuk yang SSL 2 generasi 2 ini dia ada di bagian depan. Jadi kalau misalkan kalian colokin langsung ke input bagian depan sini, ini sudah otomatis dia inputnya itu adalah input instrumen. Jadi nggak perlu kita switch lagi seperti versi sebelumnya. Yang kedua, untuk meternya sendiri masih sama dari 0 sampai minus 40 dB. Untuk knob gainnya dia masih sama. Dan tentunya dari seri audio interface SSL ini yang menjadi ciri khasnya adalah fitur 4K-nya. Dan ini masih ada dan masih dipertahankan di generasi kedua ini. Untuk penamaan label dari nama produknya sendiri, di sini untuk yang generasi pertama hanya ada SSL 2 USB audio interface. Nah, untuk yang generasi kedua, nih ada tambahan lagi SSL 2 MK2 USB audio interface 32 bit 192 kHz.
Dan ini adalah poin yang menjadi poin utama di generasi kedua ini, meningkatnya bit depth dari USB audio interface ini. Oke, kita lihat lagi ke bagian yang lainnya. Dan di sini untuk monitor mixnya dia masih dipertahankan, karena ini ya nggak semua audio interface punya, dan juga ini sangat membantu banget karena kita bisa memonitor apakah monitornya mau di mix ya, input dari audio interface-nya ataupun dari USB. Jadi kita bisa pilih tuh ya, mau di mix ataupun kita mau pilih salah satu. Dan di sini pun masih mempertahankan tombol si stereonya ini nih. Kemudian turun di sini ada indikator untuk USB-nya nyala atau enggak, dan di sini ada untuk headphone monitor output. Kita tahu bahwa SSL 2 generasi pertama itu memiliki satu headphone monitor output di sini, yang posisinya ada di bagian panel di bagian belakang. Nah, di sini dia ada improve, yaitu ada 2 headphone monitor out, yang kalian coloknya bukan di belakang lagi, tapi di bagian panel di bagian depan. Karena yang kita tahu untuk produk-produk yang keluaran baru itu banyak banget dia mengimprove di monitor outputnya, yang asalnya satu sekarang punya 2, dan di SSL pun dia berlaku seperti itu. Langsung balik ke belakang ke bagian input dan outputnya. Kita lihat untuk inputnya sendiri dia masih sama, menggunakan jack XLR combo dengan konektor Neutrik, dua-duanya Neutrik ya. Dan untuk outputnya dia menggunakan jack Akai atau jack 1/4 in LR, dan overall secara fisik, desain, dan fitur lokalnya di sini cukup banyak perubahan di generasi kedua ini. Untuk yang fitur 4K ini, dia itu bukan 4K yang seperti resolusi monitor ya, ada Full HD, Ultra HD atau 4K, bukan. Jadi untuk yang 4K ini, dia itu semacam bumbu, dimana dia itu nambahin karakter suara warm dan juga detailnya, dan ini terinspirasi dari preamp analognya SSL, yaitu SSL 4000 series. Jadi kalian bisa menikmati karakter itu hanya di audio interface sekecil ini. Oke, ini dia, kita sudah pindahkan barangnya, kita ganti menjadi SSL 2 Plus generasi yang pertama dan SSL 2 Plus MK2 generasi kedua. Kalau kita lihat dari desain dan juga secara fisik, ini hampir sama. Ini sama dengan yang SSL 2 ya. Sampingnya menggunakan bahan plastik, panelnya di bagian tengah dia menggunakan bahan metal. Untuk warna dan desain itu sama dengan SSL 2 juga. Dan untuk yang perbedaan-perbedaan umumnya seperti button di bagian atas ini yang pada phantom power, dan switch untuk line atau instrumen untuk yang SSL 2 Plus yang generasi pertama. Generasi keduanya ada line ataupun low cut, itu sama semua. Untuk SSL 2 Plus ini sebetulnya nggak banyak perubahan dengan versi sebelumnya, beda dengan yang SSL 2 tadi yang sebelumnya itu. Nah, untuk headphone-nya sendiri di SSL 2 Plus dia sudah ada 2, jadi headphone A dan juga headphone B. Di yang versi yang kedua atau MK2-nya pun dia 2 juga, headphone A dan juga headphone B. Yang menjadi pembeda di sini adalah di bagian outputnya. Kalau misalkan yang SSL 2 Plus yang generasi yang pertama, dia untuk outputnya itu menggunakan jack Akai sebanyak 2 LR dan RCA. Nah, kalau misalkan yang untuk yang generasi yang kedua atau MK2 di sini menggunakan jack Akai atau jack 1/4 in semuanya dari output 1 sampai output yang keempat. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. SSL 2 dengan SSL 2 Plus bedanya apa sih ya? Nah, untuk yang SSL 2 Plus di sini dia sudah ada MIDI input dan MIDI outputnya. Berbeda dengan yang SSL 2, dia nggak ada MIDI input dan MIDI outputnya. Dan di sini kita lihat untuk instrumennya pun untuk yang generasi kedua dia ada di bagian depan semua, jadi terpisah dengan line inputnya. Nah, dan untuk headphone-nya kalau misalkan yang generasi yang pertama dia ada di bagian belakang, kalau yang generasi kedua atau MK2 dia ada di bagian depan.
Dan sekarang kita bakalan lihat perbedaan secara spesifikasi. Bit depth-nya yang awal ya. Jadi kalau yang SSL 2 Plus yang generasi pertama dia 24 bit, sedangkan yang SSL 2 Plus MK2 generasi kedua dia sudah real 32 bit. Jadi bukan floating lagi tapi dia sudah real 32 bit. Dan untuk dynamic range untuk outputnya dia ada peningkatan juga. Untuk yang SSL 2 Plus generasi yang pertama, dia memiliki dynamic range output sebesar 112 dB. Sedangkan untuk yang SSL 2 Plus MK2 yang generasi kedua, dia sudah ada peningkatan menjadi 120 dB. Untuk mikrofon gain preamp-nya, ini juga sudah ada peningkatan juga nih dari segi preamp. Untuk yang SSL 2 Plus generasi yang pertama, dia memiliki gain preamp sebesar 62 dB. Sedangkan untuk SSL 2 Plus MK2 ya, yang generasi kedua ini dia sudah ada peningkatan sebesar 64 dB. Dan sekarang tentunya kalian juga penasaran ya, bagaimana kualitas suara yang dihasilkan dari SSL 2 dan juga 2 Plus generasi kedua ini nih. Kalau kalian sudah merasakan kualitas dari SSL 2 dan juga 2 Plus dan kalian puas dengan hal itu, bagaimana dengan generasi yang kedua ini nih, dengan peningkatan dari mulai preamp dan juga dynamic range outputnya, tentunya akan menghasilkan suara yang lebih oke lagi. Jadi langsung aja kita konekin ke laptop kita ya. Dan ini dia, kita sudah koneksikan SSL 2 Plus MK2 langsung ke laptop, dan audio yang kalian dengarkan adalah hasil rekamannya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Dan untuk gain yang digunakan sini dia ada di arah jam 12, dan mikrofon yang kita gunakan sekarang adalah dari Rode PodMic yang tentunya untuk yang mikrofon ini adalah salah satu mikrofon dynamic yang cukup berat untuk di drive. Ya bisa dibilang ya 11-12 dengan Shure SM7B. Dan ini kita belum pakai fitur 4K-nya. Sekarang kita bakalan dengerin fitur 4K yang ada di generasi kedua ini. Jadi kita bakal nyalakan ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang adalah suara yang sudah menggunakan fitur 4K di SSL 2 Plus generasi kedua. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Apakah kalian bisa mendengarkan perbedaannya? Kita matikan lagi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini 4K-nya mati. Kita nyalakan lagi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini fitur 4K-nya nyala. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan perbedaannya, karena di monitor gua ini sudah terasa bedanya dari warm dan juga detailnya. Dan ini adalah menjadi salah satu fitur utama yang ada di audio interface SSL ini. Ini dia untuk tes menggunakan mikrofon secara vokal atau secara speech ya. Karakternya seperti ini ya. Karakternya khas banget sama SSL. Yang pastinya memang dari SSL 2 Plus MK2 ini dia memiliki gain preamp yang sedikit meningkat 2 dB ya dibandingkan seri sebelumnya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Kita ganti coba ke yang SSL 2 biasa ya. Ya oke, sekarang kita sudah men-switch untuk yang SSL 2 Plus generasi yang pertama, dan ini adalah kualitas suaranya. Tentunya untuk dari segi karakter itu tidak beda ya, karena dia memiliki ciri khas preamp yang sama. Hanya saja tadi yang untuk SSL 2 Plus yang MK2 atau generasi kedua, dia untuk gain preampnya dia lebih besar 2 dB. Tentunya hasilnya pun ini pastinya dia lebih oke yang SSL 2 generasi kedua. Generasi SSL 2 Plus generasi yang kedua atau MK2 ya. Dan ini adalah posisi untuk yang fitur 4K-nya belum nyala nih. Sekarang kita bakalan coba untuk nyalakan fitur 4K-nya ya. Cek 1 2 3. Nah, ini nyala nih untuk fitur 4K-nya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Low low low. Cek 1 2 3. Cek SSL 2 Plus generasi yang pertama menggunakan 4K-nya on. Sekarang kita bakalan matikan untuk fitur 4K-nya.
Cek 123, cek 123. Ini adalah posisi fitur 4K-nya dia off ya, dan ini adalah karakter suaranya. Cek 123, cek 123. Ya. Jadi kalian bisa membedakan ya SSL 2 Plus generasi kedua dengan SSL 2 Plus untuk yang generasi yang pertama. Oke, jadi kali ini kita sudah ganti lagi. Kita bakalan coba untuk instrumen, dan di sini kita pakai keyboard. Jadi dia masuknya ke channel yang pertama. Untuk mikrofon ini masuk ke channel yang kedua, dan ini kita rekam menggunakan multi track ya. Jadi bisa kalian record di multi track di DAW kalian ya untuk SSL 2 yang generasi pertama ini. Nanti kita bakalan coba untuk yang generasi keduanya. Oke, kita tes dulu ya untuk instrumen ini. Seperti itulah. Ya, jadi seperti itu karena memang mejanya ini kita sempit. Tadinya kalau misalkan kita ada gitar, kita coba untuk gitar, tapi kita lagi adanya keyboard, dan ya kalian bisa langsung dengarkan hasil rekaman yang langsung ya direkam oleh SSL 2 generasi yang pertama ini. Mikrofon masuk, instrumen keyboard pun dia langsung masuk direkam. Jadi langsung aja kita coba ganti dengan yang SSL generasi kedua. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, kita sudah ganti untuk audio interface-nya menggunakan SSL 2 generasi kedua, yaitu MK2 ya. Jadi langsung aja kita akan tes juga untuk hasil rekaman menggunakan audio interface ini. Nah, ini untuk suara vokalnya. Ini kita sudah colok keyboard ini ke input instrumen yang ada di bagian depan. Beda kalau yang SSL 2 generasi pertama dia coloknya langsung di XLR-J combo, tapi kalau yang generasi kedua dia coloknya ada di bagian depan, sudah ada independent inputnya sendiri. Jadi let's go, kita langsung cobain. Ya, oke, itu dia ya. Untuk yang SSL 2 MK2, ini adalah yang terbaru dari generasi SSL audio interface ini. Nah, kita sudah tes. Tadi kita sudah tes juga untuk kita speech, kemudian masuk coba ke instrumen. 4K-nya kita juga sudah tes juga. Sekarang kita waktunya untuk kesimpulan dan juga kira-kira worth it nggak sih kalian mengupgrade audio interface kalian ke generasi kedua ini. Oke, jadi itu dia untuk sampel rekaman dari SSL yang generasi pertama dan juga SSL yang generasi kedua. Jadi bagaimana untuk kualitas suaranya, karena dari spesifikasinya dia ada peningkatan dari mulai dynamic range-nya sampai ke input gain preamp-nya. Di SSL ini pun dia menyediakan ya bonus-bonus seperti Ableton Live Lite dan juga plugin-plugin seperti gambar yang ada di sini. Nah, untuk kalian mendapatkan itu semua, kalian tinggal registrasi dan memasukkan serial number dari produk yang
kalian beli. Dan itu berlaku di generasi pertama dan juga di generasi kedua. Dan tentunya buat kalian yang pengen upgrade ke generasi kedua untuk menambah kualitas dari rekaman kalian. Khususnya buat kalian yang menggunakan mikrofon yang cukup berat, contohnya seperti PodMic, SM7B, itu kan mikrofon dynamic yang cukup berat ya untuk di drive ya. Jadi cocok banget nih kalau kalian ningkatin untuk input gain preamp-nya, dia lebih besar. SSL 2 generasi kedua ini tentunya bisa menambah hasil dari suara clarity-nya itu sendiri. Dan untuk yang generasi keduanya ini, karena dia memiliki dua headphone output untuk yang seri SSL 2 MK2 ya, karena yang sebelumnya dia cuma satu nih. Jadi cocok banget memiliki home recording di rumah, dimana kalian bertemu langsung dengan klien, kan kalian nggak usah ganti-gantian headphone-nya ya, karena memang dia output untuk headphone-nya sudah ada dua. Jadi kalian dengan klien kalian bisa mendengarkan hasil rekamannya bareng-bareng tanpa harus gantian. Yang dimana untuk di audio interface lain, fitur ini masih jarang ditemukan nih. Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it untuk naik ke generasi kedua? Pilihan itu ada di kalian. Di sini kita hanya menjebatani dan memberikan informasi ada perbedaan apa sih di generasi pertama dan di generasi keduanya. Dan ini semua kita ready kok, dari mulai generasi pertama dan generasi kedua ini ready di toko Sound Pro Audio. Jadi kalau misalkan kalian yang minat, kalian bisa langsung cek, ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan juga ada di Blibli kita. Nah, jadi sekian untuk konten kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe dulu dong channel kita. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang barang-barang audio terbaru. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan komen-komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan, punya sanggahan, atau punya pendapat lain, dan share ke teman kalian juga. Siapa tahu teman kalian membutuhkan informasi tentang audio interface ini. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.